Pernahkah kalian merasa bahwa manusia itu beda dari makhluk lain di bumi? Kita satu-satunya spesies yang butuh pakaian untuk bertahan hidup. Kita gampang sakit, rentan terhadap penyakit, bahkan sinar matahari bisa membahayakan kita. Dan yang paling aneh, tidak ada bukti jelas bagaimana kita bisa berkembang secepat ini dibandingkan spesies lain. Bagaimana kalau sebenarnya kita bukan asli dari bumi? Bagaimana kalau manusia sebenarnya adalah spesies buangan dari planet lain? Tonton sampai habis, karena kita akan mengupas teori mengejutkan ini, dari kemungkinan eksperimen evolusi hingga bukti-bukti aneh yang membuat kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar makhluk asli bumi? Okay, let's go. Kalau kita lihat sejarah evolusi di bumi, ada satu hal yang sangat aneh. Hewan-hewan di bumi berkembang secara alami dan beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi manusia, dalam waktu singkat, kita berubah dari primata biasa menjadi makhluk yang bisa menciptakan teknologi luar biasa. Sains mengatakan manusia berevolusi dari hominid, tapi ada loncatan evolusi yang belum bisa dijelaskan dengan sempurna. Otak kita berkembang terlalu cepat dibandingkan spesies lain. Tidak ada fosil missing link yang jelas antara manusia purba dan manusia modern. Kita lebih pintar dari hewan lain, tetapi tubuh kita lebih lemah dibandingkan mereka. Apakah mungkin kita bukan hasil evolusi alami, tapi hasil rekayasa genetik oleh makhluk luar angkasa? Teori konspirasi yang mengusulkan bahwa manusia adalah spesies buangan atau eksperimen dari peradaban alien yang jauh lebih maju memang merupakan salah satu narasi yang menarik dan memicu imajinasi banyak orang. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan untuk mendukung klaim ini, berikut adalah uraian yang lebih mendalam mengenai teori tersebut. Satu planet asal yang hancur atau tidak layak huni. Menurut teori ini, nenek moyang manusia sebenarnya berasal dari sebuah planet yang pernah dihuni oleh spesies yang lebih canggih. Planet tersebut, entah karena kegagalan adaptasi, konflik internal, atau bencana alam, akhirnya menjadi tidak layak huni. Exodus alien. Ada spekulasi bahwa peradaban alien yang lebih maju memilih untuk menyelamatkan, atau, dalam konteks yang lebih sinis, membuang spesies yang dianggap bermasalah dari planet asal itu. Dengan demikian, nenek moyang manusia dipindahkan ke bumi sebagai semacam pembuangan atau sebagai eksperimen. Eksperimen evolusi. Bumi kemudian dianggap sebagai laboratorium alami tempat eksperimen evolusi berlangsung. Kondisi bumi yang beragam, dari iklim ekstrim hingga variasi ekosistem, dianggap ideal untuk mengamati bagaimana suatu spesies berkembang dalam lingkungan yang sangat berbeda dari planet asal mereka. 2. Manusia sebagai produk eksperimen. Teori ini berargumen bahwa evolusi manusia tidak semata-mata hasil seleksi alam secara acak, tetapi juga merupakan hasil dari rekayasa genetik atau manipulasi oleh entitas alien. Perubahan dalam kemampuan kognitif, bahasa, dan peradaban manusia dianggap sebagai lonjakan evolusioner yang mungkin disebabkan oleh intervensi eksternal. Setelah dipindahkan ke bumi, nenek moyang kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali berbeda dari planet asal mereka. Proses adaptasi inilah yang menghasilkan keragaman budaya, teknologi, dan perkembangan biologis yang kita saksikan hari ini. Satu planet percobaan dalam skala kosmik. Dalam pandangan ini, bumi hanyalah salah satu dari banyak laboratorium yang dipilih oleh peradaban alien untuk mengamati evolusi spesies. Eksperimen multiplanet. Beberapa teori mengusulkan bahwa manusia bukan satu-satunya spesimen eksperimen. Mungkin ada spesies lain di planet lain yang juga diperlakukan dengan cara serupa, namun hasilnya berbeda karena kondisi lingkungan yang unik. 2. Intervensi dan pengamatan yang terus berlangsung. Para pendukung teori ini percaya bahwa peradaban alien yang pernah memindahkan nenek moyang kita tidak menghilang begitu saja. Pengawasan berkelanjutan. Ada spekulasi bahwa alien masih mengamati perkembangan manusia, mungkin melalui teknologi canggih yang memungkinkan mereka memantau aktivitas kita tanpa terdeteksi. Laporan UFO dan fenomena aneh. Banyak laporan tentang penampakan UFO, sinyal aneh, atau peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dianggap sebagai bukti bahwa makhluk luar angkasa masih aktif. Fenomena-fenomena ini sering ditafsirkan sebagai intervensi atau sekadar pengamatan dari para ilmuwan dari luar angkasa. 1. Artefak dan struktur kuno. Beberapa peninggalan arkeologis dan bangunan kuno, seperti piramida dan monumen megalitik, kadang-kadang dikaitkan dengan bantuan teknologi atau pengetahuan yang konon tidak mungkin dimiliki oleh peradaban zaman itu. Interpretasi alternatif.
Para pendukung teori mengklaim bahwa hal-hal tersebut adalah sisa-sisa eksperimen atau interaksi langsung dengan makhluk luar angkasa. 2. Mitologi dan teks kuno. Banyak budaya memiliki cerita tentang dewa-dewa yang turun dari langit atau makhluk yang memiliki pengetahuan luar biasa. Legend sebagai bukti terselubung. Teori ini menyatakan bahwa kisah-kisah tersebut bisa jadi merupakan catatan kuno tentang pertemuan manusia dengan makhluk asing yang kemudian mengarahkan evolusi mereka. 3. Ketidaksesuaian evolusi dan lonjakan genetik. Ada juga perdebatan mengenai lonjakan dalam evolusi manusia, seperti perkembangan otak yang tiba-tiba dan kemampuan bahasa yang kompleks, yang menurut beberapa pihak, terlalu cepat untuk dijelaskan hanya dengan teori evolusi konvensional. 1. Tubuh kita tidak cocok dengan bumi. Kita mudah terkena penyakit. Banyak virus dan bakteri di bumi yang bisa membunuh kita. Sinar matahari bisa merusak kulit kita. Hewan lain tidak perlu tabir surya untuk bertahan di bawah matahari. Banyak orang mengalami sakit punggung. Beberapa ilmuwan percaya ini karena kita belum sepenuhnya beradaptasi dengan gravitasi bumi. 2. Otak kita berkembang terlalu cepat. Dibandingkan spesies lain, otak manusia berkembang jauh lebih pesat. Tidak ada spesies lain yang mengalami loncatan intelektual seperti kita. 3. Mitos dan catatan sejarah tentang dewa dari langit. Banyak peradaban kuno memiliki cerita tentang makhluk dari langit yang datang dan memberi ilmu pengetahuan. Dari bangsa Sumeria, Mesir kuno, hingga suku Maya semuanya memiliki mitologi tentang makhluk yang turun dari bintang-bintang. Apakah mereka sebenarnya sedang menceritakan makhluk luar angkasa yang menciptakan atau mengawasi kita? Jika benar kita bukan asli dari bumi, pertanyaannya adalah, siapa yang membawa kita ke sini dan kenapa? Jika kita memang spesies buangan dari planet lain, ada beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Mungkin melalui penelitian DNA atau penemuan artefak alien di luar angkasa. Alien akan kembali. Jika kita memang eksperimen mereka, mungkinkah suatu saat mereka akan kembali untuk melihat hasilnya? Kita harus bersiap menghadapi kebenaran. Jika suatu hari kita mengetahui bahwa manusia bukan asli bumi, bagaimana reaksi dunia? Apakah itu akan mengubah cara kita memandang agama, sejarah, dan peradaban kita sendiri? Mungkin kebenaran tentang asal-usul manusia lebih aneh lagi. Apakah kalian percaya bahwa manusia bukan asli dari bumi? Atau menurut kalian ini hanya teori liar tanpa dasar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka teori konspirasi seperti ini, share ke teman-teman yang juga penasaran, dan tentunya subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.